Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Ini kita ketemu lagi dengan saya. Kita akan belajar matematika. Sebelum itu kita absen dulu ya. Nah, hari ini yang masuk siapa? Aditya. Apa? Masuk tahu mau butuh ya. Di rumah sakit. Andrean, Adian, Aulia, Ayu Arum, Ayu Fatma, Ayun, Bima, Cantika, Catur, Dia, Dias, Dwi Noviandi, Dwi Novandi, Dwi Yuliana, Ega Pra, Endira, Bale, Giovanni, Griselda, Ika. Oke, hari ini tadi yang nggak masuk ada 3 anak, 2 apa, 1 ada ya 1 sakit, terus yang 2 anak masuk ya. Oke, hari ini kita akan membahas terkait materi min statistika, min median modus. Pernah sudah pernah dengar min median modus? Sudah. Min itu apa? Rata-rata nilai. Terus mungkin kalian kalau sudah pernah mendengar min, sudah pernah dengar modus dan median, kalian tahu nggak manfaat kalian belajar mengenai min median modus untuk apa? Dia tahu bisa angkat jarinya, pertanyaannya. Tadi sudah tahu kalau min itu rata-rata ya kan? Nah kalian tahu nggak manfaat belajar mempelajari materi ini? Saya tahu? Kalian? Oke, mungkin kalian tahu min itu rata-rata, tapi kalian belum paham min itu digunakan untuk apa ya kan? Nah misalkan yang paling sederhana aja, kalau kalian jajan kantin, rata-rata dari harga jajan kantin itu berapa? Harga jajan berapa? 2.000. Nah kalian bisa mengatakan harga itu, kalian tahu rata-ratanya seperti itu sebenarnya ya. Nah itu juga bermanfaat, akan kita pelajari di dalam materi yang akan kita sampaikan hari ini. Nanti lebih detailnya kita bisa langsung melihat ada materi. Dan saya punya PT yang bisa kita lihat. Kita pertama hari ini akan membahas statistika atau ukuran pemusatan data yang tadi sudah kita jelaskan ada apa saja? Min, median, dan modus. Min, median, dan modus. Hari ini kita akan belajar materi min. Apa sih materi min itu? Min itu kan ada di statistika itu sebelumnya sebelum kita ke min, median, modus di dalam statistika itu ada data tunggal dan juga data kelompok. Nah, data tunggal itu apa? Data tunggal itu ada contohnya, misalkan yang sudah digambarkan di atas. Ini itu ada contoh data banyaknya saudara kandung bagi 20 siswa. Nah, saudara kandung pada 20 siswa itu ada, kalau siswa pertama itu ada 3, ada 2 sampai dengan terakhir 1. Dan nah, kalau data tunggal itu seperti apa? Data tunggal tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel. Jadi
ada satu. Terus yang kedua itu ada angka 1. Kita mungkin dari yang paling sedikit ya. Angka 1 di dalam data di atas itu ada berapa? Ada 3. Makanya banyak datanya kita ambil di 3. Mas, garing ya. Oke. Terus data ini yang angka 2 atau memiliki saudara 2, saudara kandung 2. Dan di data itu saudara kandung 2-nya ada berapa? Kita hitung sampai bisa dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Paham sampai ini? Bisa dalam mengubah ini apa data mentahnya dimasukkan ke dalam tabel? Bisa caranya memasukkan? Oke. Itu untuk data tunggal. Jadi satu data itu hanya ada satu frekuensi gitu loh. Maksudnya? Nah, bedanya sama data kelompok apa? Data kelompok itu misalkan nih, untuk membuat tabel distribusi berkelompok dibuat kelas-kelas dengan panjang interval tertentu. Kemudian ditentukan frekuensi untuk masing-masing kelas. Lalu dibuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Bedanya tabel distribusi frekuensi yang data tunggal sama data kelompok apa? Ada kolom bawah mana? Bedanya tadi. Berarti kalau yang sini itu X ini Y. Berarti yang beda itu di kolom X sama kolom Y. Di kolom X, kenapa kolom X? Itu tadi kan banyak saudara radio mesti saudara yang punya 1, frekuensinya berapa, punya datanya berapa? Sudah 1 itu tunggal ya. Tapi kalau data kelompok 2, X itu ada range 20 sampai dengan 24. Jadi perbedaannya ada terletak pada itu ya. Ada kolom yang X-nya ya. Kalau tadi itu masih yang punya saudara 1 dia banyak datanya berapa, yang punya saudara 2 banyak datanya berapa. Tapi kalau yang data kelompok di sini yang memiliki nilai 20 sampai 24, yang memiliki nilai 25 sampai 29, jadi nggak tentu nilainya dia berapa ya. Ya, paham nggak? Oke, kita dilanjut. Sini ada ukuran pemusatan data. Di ukuran pemusatan data itu terdapat 3 ya, ada 1, 2, 3. Yang satu itu ada min atau rata-rata nilai. Yang kedua ada modus atau data distribusi. Yang ketiga ada median atau nilai sama. Oke. Kalau kamu sudah tahu bahwa min itu rata-rata, modus itu data sering median nilai tengah, berarti cara mengerjakannya berarti kalau misalnya kita mengerjakan min, berarti kita mencari rata-rata. Jadi kalau kita mencari mengerjakan modus, berarti kita cari data yang sering muncul atau yang paling banyak. Kalau kita mencari median, kita mengerjakan median, berarti kita cari nilai tengah dari data tersebut. Teman-temannya berapa sih? Kan? Oke, yang pertama kita akan membahas min. Min atau rata-rata nilai pada data tunggal. Nah, pada data tunggal di sini ada simbol dari min. Simbol dari min itu X dengan angka X, tapi atasnya ada slide itu. Nah, itu namanya juga jadinya X bar atau min, ya. Jadinya X bar. Nah, rumus data tunggalnya itu seperti apa? Rumusnya itu X bar itu sama dengan atau min sama dengan data pertama. X itu data, kita ibaratkan data, ya gabung. Data pertama kita jumlahkan dengan data kedua sampai data ke n atau sampai data yang paling terakhir, ya. Lalu kita bagi dengan n, jumlah n-nya. Jumlah n-nya berapa, datanya ada berapa? Atau bisa juga kita sigma is sama dengan 1 sampai m kalikan x i dibagi n dengan x1, x2, x3 dan seterusnya. Itu data yang dihasilkan dan n itu jumlah data. Contoh, kalau pasti kan kamu bingung kalau misalkan nggak langsung ketemu contoh soalnya. Contohnya gini, tentukan min dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10 dan 7. Mungkin penjelasan saya kecepatan atau tidak? Ya, oke. Gimana cara menghitung dari min data ini? Langsung saja kita sesuaikan dengan contoh atau keterangan yang di atas. Kita masukkan aja, berarti X bar atau minnya itu semua data ini kita jumlahkan. Berapa sampai terakhir 7. Kita hitung datanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dibagi dengan 7. Berarti N-nya berapa? 7. N-nya 7. Lalu ini 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 sampai 27 hasilnya 56. Dan 56 itu kalau dibagi 7 berapa? 8. Sudah ada jawabannya ya? 8. Paham untuk ini? Perlu tak kasih contoh soal? Oke. Tadi harus kita lihat dulu.
Nah, kalau misalkan ini datanya ada 38, 39, 40, 38, 39, 40, kan? Nah, cara mengerjakan pinnya gimana? Karena langsung kita masukkan ke dalam rumus. X bar sama dengan berarti 38 tambah 39 tambah 40 tambah 38 tambah 39 tambah 40. Lalu dibagi berapa? Dibagi 6. Nah, coba yang bisa mengerjakan dengan siapa? Dikerjakan dulu, dicoba di orang di bukunya masing-masing. Nanti yang sudah selesai bisa masuk depan. Coba dilakukan dulu, hasilnya berapa? Coba dikerjakan dulu di orang bukunya masing-masing. Dicoba. Ayo coba dikerjakan ya. Coba dulu. Ada yang bisa? Lalu dibagikan n-nya adalah 6. Ketemuan jawabnya 39. Maka min dari data berat badan siswa kelas 11 BD 1 adalah 39 kata-katanya. Oke, bisa paham langsung? Oke, lanjut. Jadi untuk data tunggal udah ya? Ya. Nah, ini ada ini yang kedua, bentar. Oke, ada min data tunggal berbobot, di mana simbolnya sama-sama X bar. Terus rumusnya itu juga sama. Nah, ini kali ini X bar F1 dikalikan X1 ditambah F2 dikalikan X2 ditambah F3 dikalikan X3 sampai dengan Fm dikalikan dengan Xn dibagi F1 ditambah F2 tambah F3 sampai dengan Fn. Jadi atau rumus yang paling dipendekkan itu paling mudah dihafal yaitu jumlah dari Fi dikalikan Xi dibagi dengan jumlah frekuensinya atau jumlah ini yang data yang ini. Langsung udah aja biar bingung. Nah, tentukan min dari data ini. Datanya X itu ada 5, 10, 15 sampai 20. Frekuensinya itu kalau misalkan 5 jadi banyak datanya ke 4, kan? Kalau misalkan 10 banyak datanya ada 6, 15 ada 8, 20 ada 2. Cara mengerjakannya gimana? Kalau misalkan data tunggal berbobot, cara pengerjaan kita masukkan dalam rumus seperti di atas. X bar sama dengan tuh 4 dikalikan frekuensinya dikalikan dengan X nya. Jadi 4 dikalikan 5. Jadi modelnya ini dikali ini terus ini dikali ini gitu loh, ya. Kita kalikan semua mendapatkan hasil 20 ditambah 60 tambah ini terus dibagi jumlah frekuensinya. Jumlahnya berarti 4 tambah 6 8 2 aja. Jumlah 4 tambah 6 10 tambah 8 tambah 11 tambah 2 20. Nah, ketemu hasilnya 240 dibagi 20 sama dengan 12. Bisa kayak ini? Ayo mulai contoh? Iya.
Ya, pokoknya nih, X-nya 3, frekuensinya 4, X-nya 5, frekuensinya 2, X-nya 7, frekuensinya 3, sampai dengan 11, frekuensinya 2. Terus kita masukkan di sini, berarti bentuknya benar. Jadi di sini 4 dikalikan dengan 3, maksudnya sekarang benar nggak? Ini aja. Ini benar loh. Terus ditambah 2 dikalikan dengan 5, ditambah 3 dikalikan 7, tambah 4 dikalikan 9, ditambah 2 kalikan 11, dibagi frekuensinya semua hidup lah. Berarti berapa? 4 tambah 2, 6, tambah 3, 9, tambah 4, 9, tambah 2, 15. Oke, 4 kali 3, 12, ditambah 2 kali 5, 10, tambah 2 kali 7, 21, ditambah 4 kali 9, 26, tambah 2 kali 11, 2 kali 11, 22, dibagi 5, hasilnya berapa? 12 tambah 10, 22, tambah 21, 43, 43 tambah 36, 40, tadi 43 tambah 36, 79 tambah 22, 101 dibagi 15 berapa? Bisa? Ayo. Dibagi 15 berapa? 6,7. Jadi untuk min data tunggal yang dicoba bisa ya. Saya ada urusan. Oke, kita lanjut. Nah, setelah data tunggal ada juga data kelompok. Data kelompok tadi gimana sih? Misalkan, nih, simbolnya tetap sama seperti yang data tunggal. Data kelompok pun simbolnya juga X-bar. Terus rumus-rumusnya ini, kalau rumusin data kelompok itu dia menggunakan nilai tengah kelas. Atau bagaimana maksudnya? Nanti kita langsung lihat ke soal ya. Nilai tengah kelas itu pakai rumus. Rumusnya itu XI sama dengan batas bawah dari kelas tersebut. Nah, ditambah batas atas dari nilai tersebut lalu dibagi 2. Itu untuk mencari nilai tengah kelas. Lalu untuk rumus dari min data tunggal sendiri itu ini sigma dari I sampai dengan 1 sampai K, frekuensi I sampai XI dikalikan dibagi sigma I FI. Dan contohnya nih, contohnya ini, misalkan nilainya ini ya tadi 20 sampai 24. Langkah pertama untuk bisa mengerjakan data tunggal, data kelompok dari min itu mencari nilai tengah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Langkah pertama kita harus mencari nilai tengah dari tabel min. Ya. Berarti di samping tabel frekuensi ini kita tambah satu tabel lagi. Ini ya. Nah. Tabelnya langsung bawa terus aja ya. Kita tulis ulang di sini. Nilai. Ini frekuensinya. Nanti kita tambahin min 1. Nah, ini kan 20 sampai 24. Nah, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49. Frekuensinya dia 4, 8, 14, 12, 20, 2. 10 ya? 10 2. Jumlahnya 5. 50 itu sigma F I. Ya kan? 50 itu sigma dari ini.
14, 12, 10, 2 menghasilkan sigma dari frekuensinya adalah 50. Nah, untuk menghitung nilai tengahnya dari tabel ini bagaimana? Tadi nilai tengah tadi apa? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas bawah kelas yang pertama atau kolom pertama itu 20, kan? Batas atasnya berapa? 24. Berarti cara menghitungnya gimana? 20 ditambah 24 dibagi 2. 20 tambah 24 berapa? 44. 44 dibagi 2 22. Berarti batas bawah XI dari kolom pertama ini adalah 22. Begitu juga di 25 dan 29. Berarti di sini batas bawahnya 25 ditambah 29 dibagi 2. 25 tambah 29 berapa? 54 dibagi 2 berapa? 27. 3 sampai ke bawah kan sama. Masih cara menjelaskan seperti ini. Jadi bisa kita lihat bahwasanya 30 sama 24. Nanti jawabannya nanti 32. Dan 35 sama 29 juga gitu. Jadi jawabannya 37. 40 sama 44 jadi 42 sama 47. Oke, nah tadi kan ditanya di rumusnya tadi sigma ya, atau jumlahnya. Nah, caranya ini jadi sama kan cara pengerjaannya, kurang lebihnya sama kan dengan yang kita kerjakan. Terus habis itu dari itu kita kalikan untuk mencari nilai FI kalian XI sesuai dengan rumus tadi. Kita kalikan, jadi 4 kali 22 itu berapa? 88 sampai dengan ini. Jika ditotal dari 88 sampai 94 dia bernilai 1710. Kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi apa? X bar sama dengan sigma FI dikalikan XI dibagi sigma FI. FI kalikan XI itu sebenarnya yang mana ya? Ini 1710. Terus dibagikan dengan sigma dari FI berapa? 50. Dapatlah rata-rata 34,2. Jadi rata-ratanya seperti itu. Sudah paham? Maksudnya data kelompok? Enggak? Tak kasih tentang ya. Ini datanya itu 10 sampai dengan 14. Lagi, yang lain, Mbak yang saya berani, tidak ada nih.
Nih, untuk yang soal nomor 2 sama soal nomor 3 bisa dilihat cara pengerjaannya kayak yang ada di PPT ini, di layar. Ya, cara pengerjaannya seperti itu. Nah, kita belajar ini. Oke, ayo misalkan, boleh sampai.
Bel, harus dari rumah depan ya. Ayo Mas, aduh, duduk, kerjakan. Bu periksa Mas, yuk. Kamu ini sudah sama kayak yang kedua Nah, kalau soal ketiga itu
Sama ya, tiga dan proses dua kali lipat. Sama kayak modal dua, oke? Mas Dwi, mau dekat mana Mas? Yang sudah langsung pulang ya. Oke, mata yang berdiri masing-masing. Kak, ayo masuk depan. Dua kali benar bisa lagi kawan ya. Oke. Ayo.
Oke, waktunya habis. Ayo. Ayo yang sudah sempurna. Ayo Mas yang sempurna. Ya, ayo dibuka ayo. Oke, baik. Mas belum selesai diskusi dulu. Saya tutup pelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang apa? Ukuran misalnya kata-kata, min atau kata-kata. Oke. Minggu depan kita akan membahas mengenai materi median atau dan modus. Median itu apa? Nilai tengah dan modus data yang sering muncul. Kita akan belajar minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Pekerjaannya nanti kalau selesai silakan diselesaikan, dikumpulkan di satu, nanti dibawa ke ruangan saya. Sekian ya. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.